Imam Mas'ud adalah salah satu ulama berzikir sampai 1000 kali. Bahkan banyak Imam Al-Ghazali tak usah dihitung berapa banyak zikir yang dibaca. Imam Junaid Al-Baghdadi dia berzikir tak tanggung-tanggung lebih daripada 100 bahkan sampai 100.000 kali. Mereka dijamin oleh Allah orang-orang yang soleh karena berzikir kepada Allah kopi pun datang. Masya Allah. Makasih Bu ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, banyak anak. Alhamdulillah. Pak ini mana Den? Minta kopi ke lupa. Oh banyak nyamuk ya. Dah banyak nyamuk dah. Banyak nyamuk. Ada kata. Dan inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni tausiah dari Al-Ustadz Rafiz Ar-Rokani SSI dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diakhiri dengan doa. Kepada Ustadz dengan segala hormat kami persilahkan. Biasanya kalau aku berceramah tak lupa yang namanya berpantun. Sebab pantun merupakan ciri khas budaya kita, dan yang lebih membanggakan kita lagi adalah bahwa pantun sudah diakui oleh UNESCO PBB. Bapak Ibu tahu PBB? PBB itu Persatuan Badan Bule. Bukan, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mengakui pantun salah satu warisan budaya dunia setelah pencak silat, dan ini wajib untuk kita syukuri. Pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2020. Cuman belakangan ini anak-anak kita pantun itu sudah diperpendek dan dipersingkat. Tidak lagi bersaja ABAB dan terdiri dari 4 baris, tetapi sudah disunat, disingkat, diperpendek. Contohnya Pak Ustadz, buah tomat, buah kedondong, bodoh amat dong. Itu bukan pantun, itu potongan pantun. Buah duku, buah pepaya, kok begitu ya? Itu bukan pantun, tapi potongan pantun. Yang pantun macam mana Pak Ustadz? Yang pantun itu macam ikoyo. Buah botik terjuntai-juntai, terjuntai-juntai di atas kepala. Salam iko ndak aku mulai, siapa yang menjawab dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan masalah menjawab salamnya Pak Ustadz, kami jadi tanda tanya apa arti terjuntai-juntai itu. Arti terjuntai-juntai itu sama dengan tergantong-gantong. Jadi buah botik terjuntai-juntai sama artinya buah botik tergantong-gantong. Sebab buah banyak tergantong-gantong. Buah mutan tergantong-gantong. Buah dondan tergantong-gantong. Buah ambai juga tergantong-gantong. Dan ada satu buah le yang tergantong-gantong. Itu hanya Bapak Ibu sajalah yang tahu. Aku Allah alam bisawab. Tapi yang joleh obat ayam busuk baunya di belakang rumah. Tausiah itu untuk kita semua, dongakanlah dengan penuh hikmah. Suai Pak, suai Bung. Walaupun sojuk-sojuk macam itu tetap semangat, semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi
وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: أتيت بالبراك وهو دابة أبيض طويل فوق حمار ودون البغل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua Musholah Nurul Jannah beserta kepengurusannya, yang saya hormati Bapak Camat atau Pak Sekcam yang mewakilinya, yang saya hormati Ketua MUI, tokoh-tokoh adat, pemuka-pemuka agama, Bapak Khalifah, Nenek Mama, Kepala Suku, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami, wabil khusus kepada amak-amak kami yang begitu kagum dan takjub kita pada kesempatan malam ini. Dia menampilkan atraksinya di depan kita semua dan sungguh luar biasa hasilnya, menyenangkan bagi kita dan membanggakan bagi kita, khususnya di desa apa namanya? Tanjung Medan. Luar biasa. Artinya apa? Di sini ternyata ada generasi penerus. Insyaallah di sini juga ada para penghafal Quran, para dai-dai yang hebat, kemudian para qasidahan komplit, dan tinggal kita sebagai orang tua tentunya mensupport dari belakang. Mudah-mudahan cita-cita mereka senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan hujan, tapi yang jelas Allahumma sayyiban nafi'a, mudah-mudahan hujan ini menjadi berkah buat kita semua, sehingga kita bisa hadir di lapangan ini, lapangan musholah ini, dalam rangka melaksanakan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan pada hari ini menjadi catatan amal bagi kita di hari kemudian nanti. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang contoh, uswah dan utwah bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti
Salawat itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Sekali lagi, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sepanjang perjalanan dakwah aku keliling tak perlu jauh, sebab aku bukan dai kondang tapi dai kandang. Dia ada kondang, ada kandang. Kalau dai kondang lintasannya udah jauh, antar provinsi, antar negara. Awak kau bawa antar RT, antar RW, untung-untung sampai antar kecamatan. Besok kalau ada acara Pak Sekcam, antakanlah ke kecamatan. Berdasarkan perjalanan itu saya analisa, saya saksikan, ternyata tingkat respon jamaah terhadap acara Hari Besar Islam itu macam-macam, Bu. Macam-macam. Bisa dilihat dari 3 sisi. Sisi pertama dilihat daripada sisi waktu. Ada orang buat acara Isra dan Mi'raj ini 1 minggu sebelum tanggal 27 Rajab. Sebelum tanggal 27 Rajab 1 minggu mereka sudah buat. Ini adalah tingkat jamaah yang semangat. Ada yang jamaah itu buat acara Isra dan Mi'raj itu paginya tanggal 26 Rajab, malamnya 27, mengambil momen libur besok paginya. Kalaupun ceramahnya sampai tengah malam jam 11, 12, bahkan sampai jam 1 tidak apa-apa. Kenapa? Karena anak-anak libur, guru-guru libur, pegawai libur dan tak terganggu urusannya. Ada yang buat setelah tanggal 27 Rajab, bulan Sa'ban lah habis, dia baru buat. Dia baru buat tak apa, ikut tanda ingat. Yang tadi tanda semangat, yang tepat waktu itu tanda betul-betul amanah dan on time. Kemudian yang setelah bulan Rajab itu tanda ingat. Daripada tak buat sama sekali, itu namanya kurang peduli. Sebab kalau kita membuat acara-acara Hari Besar Islam, ketika Muharram datang buat acara Tahun Baru Islam, ketika Rabiul Awal datang buat acara Maulid Nabi, ketika bulan Rajab datang buat acara Isra dan Mi'raj. Ini cara kita untuk memuliakan bulan-bulan kita, dan ini adalah sebagai syiar agama. Bukan Allah biarkan begitu saja, tetapi kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Zalika wa may yu'azim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang menghidupkan syiar-syiar agama Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan takwanya itu bukan ikut-ikutan, tetapi memang dasar hati yang paling dalam. Panitia yang membuat acara ini berarti panitia itu bertakwa kepada Allah. Anak-anak kita yang tampil pada malam hari ini berarti anak-anak kita adalah anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu yang hadir di belakang sana berarti ibu-ibu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ustadz yang mengisi ceramah pada malam hari ini adalah ustadz golongan orang-orang bertakwa. Kita hadir membuat acara pada malam hari ini berarti berkumpulnya orang-orang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dilihat daripada sisi waktu, bukan masalah ketakwaannya Pak Ustadz. Sebab kalau tak ada satu umat muslim pun yang tak buat, tak adalah job Ustadz tu untuk berceramah. Itu masalahnya. Udah dibuatkan banyak tu job Ustadz tu. Panen ya bulan Rajab tu, tak ada yang buat, sepilah job Ustadz. Balik lagi ke habitat mengaji, ngajar anak-anak. Tapi ini saling bantu-membantu ya panitia. Ibu senang, saya juga senang. Ibu puas, saya juga puas. Sehingga saya pun pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Itu dilihat dari sisi waktu. Yang kedua dari sisi kefahaman.
Jadi bentuk jemaah itu macam-macam dia, cara mencerna, menerima apa yang disampaikan oleh ustaz itu. Ada yang memang ibu itu matunya tak pernah lokang daripada mulut ustaz. Kemana mulut ustaz itu bergerak, di situ matunya poin. Dah ditengoknya, oh Pak Ustaz pakai peci warna hijau. Teman tahu di belakang tu hijau juga ya. Tuh dipandang ke bawah, Ustaz pakai baju batik, ada juga hijaunya. Ke lihir pun ditengok, Ustaz pakai soban hijau juga. Ustaz ko jangan jadi kolor hijau nampak. Wah, dipandang. Terus dipandang, Ustaz nak murah flash. Tapi tampangnya Batak. Tak cocok. Suku Melayu. Jadi aku ini Bu, orang Sintong, suku Melayu, tampang Batak, nama Inggris, istri Jawa, adik ipar Lubis, abang ipar Payakumbuh. Jadi saya ini adalah keluarga Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Takbir, takbir. Ada macam itu. Pandangnya Ustaz wajahnya agak bulat ya, tapi adalah sikit hitam manisnya. Ada hitam manisnya, hilang manisnya, tinggal hitamnya, golap lah Ustaz tu. Ada yang jemaah itu ketika mulai Ustaz menyampaikan ceramah asyik mengangguk toh gojonya. Asyik ngangguk toh, kadang tengok ke kanan, tengok ke kiri, ngangguk toh dia. Yang mengangguk pada saat mendengarkan pengajian agama ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang dia faham apa yang disampaikan oleh ustaz tu. Kemungkinan yang kedua bisa jadi sisa bius minum tua tadi potong tu. Jadi biusnya tu bawa malam, ayam bergoyang-goyang lah kepalanya. Atau mungkin karena narkoba, bisa jadi. Macam-macam tipe ustaz tu, tipe jemaah tu. Sobik tipe ustaz kan? Macam-macam. Ada yang tipe jemaah itu dia khusyuk. Khusyuk menundukkan kepalanya pojam mata. Ikut tipe jemaah ahli zikir. Dia dua yang berfungsi tu gaya macam itu kau. Pertama, telinganya mendengar ceramah agama, mulutnya berzikir, komatkan. Tunduk kepala. Ahli zikir. Cuman dari awal aku berceramah sampai akhir tetap tunduk kepalanya. Terdongalah aku sau. Tertidur kawan punya. Oh, aku bahaya kau. Aduh, dengan variasi itu tak apa-apa. Dan yang ketiga yang lebih pentingnya apa? Yaitu tingkat keberhasilan. Aku yang penting daripada poin yang pertama kedua. Kenapa aku katakan yang ketiga itu adalah poin yang penting? Sebab kalau kita buat acara ini sampai jam 10, 11, 12, begitu banyak jamaahnya. Ada yang di musola, ada yang di teras, ada yang di depan sini, ada juga yang di teras sana, ada juga yang berdiri. Yang di belakang ada enggak? Aduh. Ada juga yang di warung, begitu ramai dan banyak. Kalau memang pengajian ini betul-betul dihayati, maka pengajian itu akan menempel ke hati. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Tengok subuhnya berapa banyak jamaahnya. Itu kalau misalkan jamaahnya betul-betul mendengar, masuk ke hati, diamalkan. Maka saya membuat satu perumpamaan, orang-orang yang semacam itu seperti mengambil segenggam pasir, lalu kemudian dilemparkan ke tanah liat yang masih basah. Pasir dilemparkan ke tanah liat yang masih basah, maka pasir itu akan lengket. Pengajian akan lengket di hatinya, pengajian akan lengket di benaknya. Insya Allah solat subuhnya akan ramai jamaahnya. Tapi kalau kita buat acara ini menghabiskan dana yang begitu besar, tidak ada membekas di hati kita, maka seolah-olah kita mengambil segenggam pasir, kita lemparkan pada dinding bambu yang licin. Pasir tak akan pernah menempel pada dinding bambu yang licin. Artinya apa? Diundang pun ustaz jauh-jauh dari Jakarta,
harta, tapi ternyata tidak ada perubahan bagi diri kita. Yang sholat tetap itu juga, yang maksiat tak berubah-ubah, yang minuman keras, oh itu sudah menjadi-jadi, narkoba nggak usah ditanya, mencuri sudah menjadi kebiasaannya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini sia-sia belaka. Macam mana Pak Imam subuh gitu, ajak itu Pak Ustaznya jamaah 3, 1 imam, 2 jamaah. 1 jamaahnya sakit poi karena banyak makan rujak mencretnya, tak sompek datang ke musola. 1 lagi poneng kepalanya sebab apa ini musim corona lagi dah nanti bukoju. Tinggallah 1 imam ke musola. Umurnya sudah 71 tahun. Inyo azan, inyo imam, inyo bang, segala macamnya inyo. Umurnya 71 tahun. Gigi tak ada lagi dah. Kalaupun azan ya Allah, napih tu ongak-ongak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku elok dijago, takut kita pas sedang azan ni yo. Mati kawan tu. Tapi mati dalam keadaan tak apa-apalah. Makanya anak-anak mojo yang maju. Artinya apa? Ada perubahan, ada keberhasilan acara itu. Paling tidak dari jamaahnya 3 berubah menjadi 5. Paling tidak dari jamaah 5 berubah menjadi 10. Dapat bertambah 2 jadilah daripada bungkuang. Jangan sampai yang ada 3 ternyata setelah memperingati Isra dan Mi'raj itu tinggal 2. Berarti gagal. Suai Pak? Suai Bu? Alhamdulillah. Nah, malam ini kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sama saja kita memperingati mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi itu banyak. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000. Di antara mukjizat Rasulullah itu apa? Rasul memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Fisik Rasulullah itu kuat sebanding dengan 40 orang laki-laki perkasa. Satu Rasul 40 orang laki-laki perkasa. Hal itu terbukti ketika Rasulullah bersama para sahabat hendak mencangkul, menemukan batu yang sangat besar. Para sahabat berkali-kali mencangkul itu. Pada saat itu terjadi pada perang Khandaq. Perang Khandaq itu artinya perang parit, dan sahabat yang tak mampu untuk mengangkat dan memukul batu itu panggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami menemui batu yang sangat besar, tolong angkat dan tolong pukulkan." Lalu kemudian Rasulullah datang, 1 kali pukul, batu itu pun pecah hingga menjadi kepingan-kepingan. Kemudian kepingan itu diangkat ke atas. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki fisik yang sangat kuat. Bandingkan dengan kita, tak ada apa-apanya doh. Ngangkat buah 25 kilo. Oh, dah tasuk lah. Pinggang sakit, apih susah, mulai mengangkat semen susah. Tapi Rasulullah tidak, fisiknya kuat. Rasulullah memiliki mukjizat, Rasulullah memiliki kelebihan. Bahkan kelebihan Rasulullah itu apa? Bau poluhnya begitu harum. Makin banyak poluhnya, makin harum baunya. Makin banyak lagi poluh Rasulullah, makin harum baunya. Semua para sahabat berdekatan minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan poluh kita. Kalau puluh kita tak usahlah ditanya Pak Ustaz. Makin banyak makin busuk baunya. Makin banyak makin mahong baunya. Makin banyak makin asam, makin asin, makin anyih. Maka bergabunglah semua bau itu. Ada anyih, ada masam, ada mahong, ada apa leh? Maka jadilah satu bau namanya bau ta'un. Tahu bau ta'un? Oh, paling nak busuk tu. Siku ada bau ta'un dah. Tapi bau Rasulullah begitu harum. Air ludah Rasulullah itu luar biasa, bisa menyembuhkan penyakit. Satu ketika ada para sahabat yang kakinya tergigit lifan,
Lalu kemudian dipanggil Rasulullah. Rasulullah pun diambilnya air liurnya, kemudian ditepatkan. Tahu maksud tepat? Tepatkanlah pada yang 3 gigi lipan tadi yang bosan. Dengan izin Allah hilang, tak ada apa-apa. Kau bisa dicubu di rumah. Misalkan ibu-ibu pergi ke belakang rumah menyayik kayu api atau memungkar kayu api yang dah lama ini bisa dikoyangkan, tiba-tiba ada yang bosan. Tergigit kaki ibu tu, amin tu air liur laki kita. InsyaAllah. Oh bang, apa tu? Aku tadi kono gigit emposan di belakang rumah. Kata Ustaz Raplis, kalau air liur ku elok untuk menyembuhkan penyakit. Itulah ku air liur abang. Ambillah sekocik. Mau padet tina jojok dong. Dok. Kalau untuk air liur abang tak masalah dah. Abang laki akunya diambillah air liur, ditempatkan bagian kono emposan tadi. InsyaAllah bertambah bongkak. Oh, bertambah bongkak kawan. Kenapa bertambah bongkak? Sebab air liur kita macam-macam baunya. Ada bau joyang, ada bau bangkai, ada bau potai. Yang bau itulah tak bisa menyembuhkan penyakit. Air liur Rasulullah bersih dan berkah. Apalagi mukjizat Rasulullah itu dia Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz 114 surat 6.232 ayat, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Andai kata Al-Quran ini lengket di anak-anak kita luar biasa. Andai kata anak-anak kita hafal 1 juz di kepalanya, alhamdulillah. Andai kata Al-Quran ini hafal 2 juz di kepala anak-anak kita, alhamdulillah. Andai kata Al-Quran ini 15 juz hafal di hatinya, alhamdulillah. Andai kata 30 juz Al-Quran ini hafal di hati anak-anak kita, alhamdulillah. Andai kata juz 30 hafal di hati anak-anak kita, alhamdulillah. Andai kata anak kita hafal dari surah Ad-Duha sampai Anas, alhamdulillah. Andai kata anak kita hafal cuman 1 ayat, apa tuh Pak Ustaz? Qul huwallahu ahad, alhamdulillah. Ponti yang hafalnya weh. Aku coba menghafal tak tolok loh. Apa pangka ujung losak? Apa ujung pangka losak ni mau menimo do. Dah banyak pikiran itulah. Anak nak dipikir, bini nak dipikir, anak-anak kita tak ada yang dipikirkan karena dia fokus sekolah lah. Maka dari itu bapak ibu harus dukung dia menjadi penghafal Al-Quran. Kalau Pak Ustaz berapa juz hafal? Insya Allah, aku bukan sombong, tidak. 5 juz ada di kepala dan di hati saya. 1 juz tomat, 2 juz mangga, 3 juz pepaya, juz kuini dan juz pukat. 5 juz alhamdulillah ada di hati saya. Ya. Mantap Ustaz. 5 juz. Kalau digiling dia di blender gombong boy. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, siapa saja yang tidak ada hafalan di benaknya dan di hatinya, maka dia tidak ubahnya seperti rumah yang mau roboh. Makin banyak hafalan anak kita, makin kuatlah tiang rumah itu. Makin bertambah banyak hafalan anak kita, makin bertambah kuat pondasi itu. Apapun tantangan zaman, dia pasti akan bisa membentengi dirinya. Bayangkan aja sekarang aku 2021, maksiat macam-macam. Tak usahlah dicakap maksiat macam-macam. Ada yang narkoba, itu tak usah tanya di mana kampung ada. Bau-bau siku sebulan yang lalu aku diundang di Pulau Rupat. Jauh sekocik lah ya. Rupat Utara. Itu bau nah jauh. Selama ikut di belakang rumah tadunya. Musolah kocik. Ikut diundang di Pulau Rupat Utara paling ujung. Kalau kita duduk di pantai Pesona namanya, nampaklah itu hotel-hotel Malaysia tu. Apalah kata warga situ, siko kalau soal pantai Pak Ustaz indah, cuman akhlak yang kurang. Sebab apa? Sikulah jalur masuknya pintu narkoba.
tutup di situ polisinya kan, masuk dia jalan siko, tutup di siko, masuk di jalan siko. Dia yang situ lebih paham daripada polisi yang luar. Akhirnya apa? Lolos juga masuk ke pulau itu. Kemana opor? Ke Dumai. Kemana opor? Rokan Hilir. Kemana diopor? Nah Putih Tanjung melawan. Mudah-mudahan dengan anak-anak kita yang hafal Al-Quran bisa terbentengi dengan hal-hal yang berbau maksiat. Ya, yang udah terjadi biarlah, karena sebab tak bisa disembuhkan doh. Payah nak sembuh, jangan nak cubuh-cubuh, payah nak sembuh. Nah kita bina yang ngadu itu aja, jangan sampai terpengaruh kepada hal-hal yang semacam itu narkoba. Belum lagi maksiat hantu belau di handphone tu. Aduh kita tengok nampaknya TikTok. Tahu TikTok? TikTok itu terdiri daripada dua kata, tik dan tok. Tik artinya apa Pak Ustaz? Melonti. Tok apa Pak Ustaz? Tak mau buang tok. Jadi TikTok itu artinya apa Pak Ustaz? Orang yang melonti dan tak mau buang tok. Lasak depan HP diletakkan tu kan, main TikTok lah dia. Entah apa yang merasukiku, konti anyo ya. Main TikTok pakai segiko, pendeknya segiko, utoko lapak tu menengok. Adik laga ayah ni, ya Allah, dosu tu. Dosu ini maksiat yang merusak anak-anak kita. Nah dengan Al-Quran dia bisa terselamatkan. Nah Al-Quran mukjizat Rasulullah. Jadi kalau anak kita menghafal dan membacanya, bapak ibu membaca dan menghafalnya, insya Allah Al-Quran yang akan melindungi kita dari hal-hal yang maksiat. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu bukanlah mereka yang kaya raya, punya jabatan, uang yang banyak, tetapi bagi mereka yang membaca Al-Quran dan mengajari kepada orang-orang yang membutuhkan. Al-Quran mukjizat Rasulullah. Hafal Al-Quran sama saja kita menjaga mukjizat Rasulullah. Apalagi mukjizat Rasulullah itu dia Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ada dua tema yang disediakan oleh pengurus, oleh panitia. Pertama Isra dan Mi'raj, yang kedua menyambut bulan suci Ramadan. Sekilas kita dengar tema ini agak berbeda. Perbedaannya ada pada kata takjub dan kagum. Isra dan Mi'raj itu yang kagum siapa? Hamba kepada Sang Khalik, manusia kepada Allah. Kenapa manusia kagum kepada Allah? Karena Allah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan bumi, perjalanan dunia. Butuh waktu berapa bulan? Ada yang mengatakan 1,5 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Kemudian naik langit pertama, ini perjalanan langit. Kemudian kedua, ketiga, sampai ke langit ke-7, dan di atas langit ke-7 ada namanya Baitul Maqmur. Baitul Maqmur ini adalah Ka'bahnya para malaikat. Malaikat naik haji di atas Baitul Maqmur, langit ke-7, 7 kali putaran, kemudian ganti lagi 70.000 malaikat berganti-ganti tiap hari dan tiap detiknya. Begitu banyak ternyata jumlah malaikat daripada manusia. Bahkan dalam sejarah, dalam catatan kitab-kitab ulama, setiap ada satu butir pasir, ada satu malaikat yang menjaganya. Setiap ada satu batu, ada satu malaikat yang menjaganya. Bahkan kita sendiri dijaga oleh 2 malaikat. Siapa nama malaikatnya? Tukul dan Sule. Itu pelawak. Itu pelawak tu. Rokib dan Atin. Doi kami nyobi itu tadi ndo. Iko namanya mempolomak ceramah. Jangan dipului lah ya. Anggap aja iyume lah. Doi kami nyobi itu tadi ndo ya. Jadi itu. Nah perjalanannya setelah sholat Isya, sebelum subuh telah sampai. Diprediksikan sekitar 4 sampai 5 jam.
Ini kan nggak mungkin. Hukum alam, hukum akal, hukum fisika mengatakan apabila perjalanan yang kita tempuh itu jauh, maka sudah pasti membutuhkan waktu yang lama. Kalau perjalanan itu pendek, sudah pasti membutuhkan waktu yang pendek. Kalau misalkan ada perjalanan pendek tapi waktunya lama, itu paling-paling banondanya bocor, mesinnya rusak. Itu biasa kemungkinan, atau jalan berlubang, ya kan? Sebenarnya dokek kalau jalan elok, cuman kalau jalan berlubang, minyak habis, mesin rusak, jadi lama. Artinya apa? Ada perjalanan itu pendek tapi waktunya lama. Sementara peristiwa Isra dan Mi'raj ini jaraknya jauh tetapi waktunya sedikit dan sebentar, cuma 4 sampai 5 jam. Ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Maka ketika itulah Allah mengatakan, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian malam 4 jam sampai 5 jam dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kemudian Allah berkati sekelilingnya, dan itu Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk membesarkan nama Allah, untuk mengagungkan kebesaran Allah, karena setiap aktivitas yang kita lakukan tidak terlepas daripada nama Allah. Dapat nikmat, apa yang diucap, Bu? Alhamdulillah. Dapat mobil, apa yang diucap? Alhamdulillah. Dapat duit, apa yang diucap? Alhamdulillah. Laki bini dua, alhamdulillah. Oh, nak ada. Itu menantang Pak Ustaz. Alhamdulillah bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Semuanya kita ucapkan ketika mendapatkan nikmat dari Allah, alhamdulillah. Melihat sesuatu hal yang menakjubkan. Misalkan ibu pergi ke pantai. Pantai itu indah, airnya hijau, tompeknya bersih, ada kelapa yang tinggi, kemudian daunnya melambai-lambai seolah-olah melambai kita, angin sepoi-sepoi, sepoi-sepoi, kita nikmati. Yang kita ucap apa? Alhamdulillah. Kalau tokoba sedang kita meninggal dunia, apa yang diucapkan? Innalillah. Tak pernah lopeh daripada alhamdulillah, subhanallah, atau la haula wala quwata illa billah. Itu jauh kita ingin membesarkan nama Allah. Kebesaran Allah itu ada di diri kita. Kebesaran Allah itu ada di luar diri kita. Contoh aja yang ada di diri kita. Mata ada dua, letaknya seimbang. Setelah dahi ada mata. Setelah mata ada puluh hidung, hidung lubangnya dua, lubang hidung dua tapi hadapnya ke bawah. Kalau sempat lubang hidung maduk ke atas poniang lah gitu. Kuai hujan, ya kan, lubang hidung ke atas, masuk lubang air itu dalam lubang hidung tu. Terpaksa dibuatlah kenopi sekoci supaya tak masuk hujan. Tapi indo lubang hidung tutup ke bawah. Telinga pun serasi, ada kanan, ada kiri, ya kan? Kayak mendongah, ya kan? Kalau sempat telinga, satu di dagu, satu di hati. Untuk apalah manusia itu. Ya Allah ya Karim, begitu besarnya kekuasaan Allah pada diri kita. Ada yang kanan, ada yang kiri, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Luar biasa, Allah Maha Adil. Maka tak ada yang bisa diucapkan adalah subhanallah. Untuk membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah, ibu punya tanah semeter di belakang. Ibu tanam 3 jenis tanaman yang berbeda, tapi pada tanah yang sama. Satu, ibu tanam umpun tobu, tobu dengan nasu mani. Yang kedua, ibu tanam lado, lado dengan nasu podeh. Yang ketiga, ibu tanam piu, atau piu, bahasa Indonesianya pare-pare. Ya, hasilnya pahit. Ditanam di tanah yang sama.
dengan jenis tanaman yang berbeda. Ada tobu, ada lado, ada piu, dikasih dengan air yang sama, dikasih dengan pupuk yang sama, disiram pagi dan petang, berbuahlah dia, menghasilkanlah dia. Tobu dengan rasanya manis, lado dengan rasanya pedih, piu dengan rasanya pahit. Padahal wang tu ditanam berdoketan, tapi tak mencuri aso sama lainnya. Tobu tetap aso dia, lado tetap aso dia, kemudian piu tetap aso dia. Tak akan pernah berubah aso dia. Piu aso manis, tak akan pernah berubah aso do. Lado aso pedih, lado aso pedih tetap ya. Lado aso pahit, punya aso masing-masing. Kenapa itu bisa terjadi? Afala tatafakkarun. Bagi orang-orang yang berfikir, begitu besar kekuasaan Allah. Jadi Isra dan Mi'raj, hamba yang kagum kepada Allah, karena Allah yang memperjalankan hambanya dengan waktu yang begitu sebentar. Sementara puasa, Allah yang kagum dan takjub kepada hambanya. Kepada hambanya siapa? Yang ibadah puasa tak pernah tinggal. Apalagi tantangan kini luar biasa, yang mana kita sulit untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian duit tak ada di rumah, sementara air panih nogang kita dusuh puasa. Begitu besar cobaan kita. Paginya kita puasa, malamnya solat tarawih, kemudian tak lupa tadarus Al-Quran, kemudian balik lagi kerana lapar belum makan. Diangkatlah sangai itu, tengok bocah hilang kono makan. Kenapa aku sobek ikut? Kita betul-betul menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Supaya apa? Supaya Allah kagum kepada kita. Ikut kadang tidak, puasa tak pernah, solat tarawih pun jang-jang, membaca tadarus pun itu kadang tak bisa. Tiba-tiba pas ayu inyo yang paling sibuk, inyo yang paling sibuk moli gorden baung, moling sopa baung, buat kue ayu, kue bawang, kue bolu, kue apa tu sayak. Tahu kue sayak? Ontak-ontak pakai tumpuang tu nah. Oh, sampai sakit tangan tak tumpuang tu kan. Inyo yang paling sibuk, rumah dicat bau, gorden bau, mobil bau, puasa tak pernah. Allah marah kepada mereka, bukan kagum, malah Allah murka kepada mereka. Puasa tak pernah, solat tak pernah. Dia pula yang sibuk mengambil saf paling pertama pada solat Idul Fitri. Saf pertama di belakang imam. Inyo pula yang sibuk megang kerofan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib pun naik menyampaikan khutbahnya. Setelah selesai, inyo pula yang paling pertama salam tangan ustaz tu. Maaf ustaz ya, maaf ustaz ya. Kalau sampai aku malaikat Israel aku cokik pajar tu lah. Lagu cokik, kenapa kuah aja tu. Solat tak pernah, puasa tak pernah, tadarus tak pernah. Sibuk dia yang paling riuh pada saat ayu. Aku namanya kuang aja. Bagaimana Allah bisa takjub dan kagum kepada kita sementara kita tak melaksanakan ibadah puasa? Bagi siapa yang melaksanakan ibadah puasa, Allah akan kagum kepada dia. Karena setiap amalan itu pada bulan Ramadan akan dibayar oleh Allah berlipat-lipat pahala. Dari 10, 100 sampai 700 kali lipat. Illa siyam fa innahu li wa ana ajziya bih. Sementara puasa ini adalah urusanku dan aku yang akan membalasnya. Masya Allah, Allah takjub dan kagum kepada umatnya yang beribadah puasa. Itu bedanya antara Isra Mi'raj dan ibadah puasa. Apalagi Pak Ustaz bedanya? Isra Mi'raj itu identik dengan ibadah solat. Ibadah solat itu adalah ibadah yang tampak, bisa ditengok. Sementara ibadah puasa tak bisa ditengok. Kalau kita solat semua orang tahu, angkat tangan tahu, rukuk tahu, sujud tahu, membaca ayat tahu, doa tahu, itu doa semuanya nampak. Dan peluang ria yang nampak itu terbuka. Sementara ibadah puasa tak ada yang nampak. Walaupun pura-pura ni bisa ada orang tahu, paling tidak Allah tahu. Tak semua yang pucet bibirnya,
loyo badannya, matunya kunang-kunang nak tidur itu puasa dok. Kadang ada yang macam itu penyakit tipus, penyakit kuo, tahu kuo, kedinginan siap mandah kadang kan itu kan macam kiku domom badan, punya bukan puasa ya, tapi penyakit. Bukan berarti yang gagah, bibir masih basah, kemudian auranya begitu cerah dikatakan dia tak puasa. Enggak, kadang bisa jadi dia puasa. Maka kalau tantangan kita untuk melaksanakan ibadah sholat luar biasa baiknya, karena situ ada peluang ria, ingin pamer karena tampak. Sementara ibadah puasa adalah melatih kita bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Nah, sholat ada punya kelebihannya, puasa juga punya kelebihannya. Tapi yang terpenting, yang namanya kedua itu adalah sama-sama syariat agama kita yang wajib untuk kita jalani. Ada orang yang rajin berpuasa tapi tak sholat, ada yang sholat tapi tak puasa, ada yang tak sholat dan tak juga puasa. Itu lebih pahala. Ada orang puasa tapi tak sholat dia, itu sama dengan dalam timbu diisi air ke dalamnya tapi alihnya bocor, alihnya bocor. Berapa banyak pun kita ambil air masukkan ke dalam timbu itu takkan bisa penuh. Masukkan air berkali-kali takkan bisa penuh. Sebab apa? Timbu dah bocor. Itu namanya orang solat tapi tak mau puasa, atau orang puasa tapi tak mau solat, timbu dah bocor. Kalau misalkan Pak Ustaz tak mau solat, tak mau pula puasa, tak punya timbu sama sekali. Makanya ini yang harus kita jaga baik-baik. Nah, Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkan adalah menjemput perintah solat. Namun sebelum itu hati Rasulullah dibedah terlebih dahulu. Ku tengok dah banyak yang agak mengantuk lah. Tunggu sebentar, biarlah aku minum dulu ya. Aku dah lama aku cakap lah kan, berbual, kena minum dulu oi. Tapi airnya air putih. Kalau bisa kopi sebenarnya tak ego kan. Mau kopi beko membuatkan panitia. Kalau aku sobik tak lah. Air putih tu kemudian sampiang dari kopi. Supaya apa mata aku nak mengantuk. Air putih aku payah perlu membuka. Awak nak berbuah. Aku tangga perlu kan saung tomat. Allahu Akbar. Sebab air kopi itu gitu yang tu kan, kopi konsentrasi pikiran gitunya. Kalau matu aku nang-nang minum kopi itu jadi toang. Aku tak minta aduh. Cuma kalau dikasih kopi tak mungkin wak tolak ada kan. Jadi boyang lah minum tanya. Kalau disuguh yang kan, aku tak pernah minta aduh. Kalau di kopi alhamdulillah. Ustaz banyak bagai. Dah minta kopi ke kopi dah habis ni minta air sirup dulu. Tengok. Dah habis sirup minta kopi susu gula. Mau sampai pagi. Sampai di mana tadi, Bu? Sebelum Rasulullah SAW diberangkatkan dibedah terlebih dahulu. Apanya dibedah? Dadanya. Dari mana mulanya? Dari tempat ini tenggorokan keluarnya nyawa sampai ke pusat. Tak sampai ke bawah dah. Tak sampai ke bawah bolah dua. Ya, ada iko lubang tenggorokan tompek keluarnya nyawa sampai ke pusat. Diambil, dibuka, dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari emas dan di situ ada air zam-zam. Dibersihkan hati Rasulullah. Biasanya kalau kita mendengarkan kata-kata dibersihkan pasti ada yang kotor. Kalau kita mendengarkan kata-kata disucikan berarti ada yang najis. Ini bukan berarti hati Rasulullah itu kotor dan bernajis, tetapi membersihkan yang sudah bersih bertambah bersih. Membersihkan hati yang suci maka bertambah suci jadi bening. Artinya ini mengajarkan kepada kita satu isyarat dan gambaran kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah saja yang hatinya bersih masih tetap disuci oleh Allah ketika ingin menuju kepadanya sang Rabb Khalik kita. Bagaimana dengan kita yang hati kita
kita sering bukai, hati kita kotor. Sudah seharusnya kita bersih berkali-kali melebihi Allah membersihkan hati Muhammad. Iku menandukan kepada kita untuk membersih hati kita. Pelajaran di situ, membersih hati kita. Kunci semua urusan itu sebenarnya ada di hati. Ya, ada di hati. Kalau hati senang, walaupun lauk atau gula yang ada di depan kita seadanya, cuma sambal belacan, ikan teri, obuh pucuk ubi, hati senang, lauk itu akan menjadi sedap dimakan. Bahkan butambu-tambu berpeluh badan tu makan sambal belacan itu. Tu hebatnya kita. Kalau kita makan, badan kita berpeluh, orang berpeluh bukan? Jo, kita makan berpeluh. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Hati senang, lauk tak berapa sedap, bisa menjadi sedap. Kalau hati resah gelisah, bermasalah, apapun yang dihidang tak akan dimakan dulu. Tak akan dimakan, hati dah masuk sakit hati. Makanya ada istilah anak-anak sekarang, tidur tak nyenyak, makan tak enak, cuman sayang BO-nya banyak. Ku bahayu ku ya. Artinya apa? Kunci segala sesuatu ada pada hati. Hati tenang, rumah yang sempit bisa menjadi lapang. Hati yang bermasalah, rumah yang lapang bisa menjadi sempit. Semuanya kunci di hati. Maka kata Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena hati sumber segala urusan, sumber segala persoalan. Kalau misalkan ada anak lajang bertemu dengan anak gadis yang belum menikah, suka dia, maka disebut dengan jatuh hati. Tak lama kemudian ternyata jodoh, menikah dia, namanya sehati. Menikah 2 tahun, punya anak, anaknya si buah hati. Anaknya soleh, hafal Quran, maka orang tua menyenangkan hati. Kalau anak lasak, tobang kenon kumai, jadi sampah masyarakat, makanya makan hati. Tetap ke hati, tak pernah lopeh. Kalau ada anak bujang sukong kepada anak gadis, itu namanya jatuh hati. Allah takdirkan dia berjodoh, itu namanya sehati. Menikah dia punya anak si buah hati. Kalau anaknya soleh menduit kata yang tuanya menyenangkan hati. Tapi anaknya lasak, padek lasak, nak dapat nyabi doh. Itulah dia, oh makan hati dengan anak doh je. Oh ni yang mana kan hati berapa kali ni saya kena maung doh. Bobal nak apa nak ustaznya eloknya. Itulah makan hati. Kuncinya ada di hati. Maka bersihlah di kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in saqalah. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Muka ada pembersihnya. Pembersih muka apa? Kapeh boti beka alkohol. Bagi ibu-ibu yang siap make up tu tak lupa tu, dia ambil kapeh tu sang, kasih minyak tu, lelet kan. Kadang dia pas tengok je, ajak setan kan. Kalau tengok dia comin tu, ada tu. Pembersih muka. Ya kan? Kalau baju kotor, dibersih pakai apa? Sabun, pakai rinso. Kalau kendaraan kotor, dibersih pakai apa? Dorsmer. Kalau hati kotor, dibersih pakai apa? Zikrullah. Banyak-banyak ingat kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yuk, astaghfirullah. Lanjut.
Itu dia. Ada permintaan ibu-ibu suh toga. Iya. Tak nampak ada. Kau toga, beko pension aku. Kau bawa duduk. Beko lah sekali duduk sekali toga. Tapi toga storing dia ya. Storing dia kalau toga. Boyang toga ada kan, bukan kena mau toga. Baca tu nya boyang ke toga ada. Tu speaker. Berzikir kepada Allah. Jadi para sahabat tu punya zikir dia. Abu Bakar punya zikir, nama zikirnya la ilaha illallah. Umar punya zikir, zikirnya apa? Allahu Akbar. Utsman punya zikir, zikirnya apa? Subhanallah. Ali punya zikir, zikirnya apa? Alhamdulillah. Dan mereka dijamin oleh Allah, sahabat Rasulullah masuk ke dalam surga, zikirnya tak tanggung-tanggung. Bukan 1 kali, bukan 3 kali, tapi buat 1 kali, bahkan sampai 1000 kali. Imam Mas'ud adalah salah satu ulama berzikir sampai 1000 kali. Bahkan banyak Imam Al-Ghazali tak usah dihitung berapa banyak zikir yang dibaca. Imam Junaid Al-Baghdadi dia berzikir tak tanggung-tanggung lebih daripada 100 bahkan sampai 100.000 kali. Mereka dijamin oleh Allah orang-orang yang soleh karena berzikir kepada Allah, kopi pun datang. Masya Allah. Makasih ya. Badan panjang umur, sehat badan, banyak anak, alhamdulillah. Baik di mana Den? Minta kopi ke lupa. Oh banyak nyamuk ya. Dah banyak nyamuk dah. Banyak nyamuk. Dia kata cuma banyak zikir kepada Allah. Artinya apa? Sahabat dijamin oleh Allah. Orang-orang soleh dijamin oleh Allah zikirnya sampai 100, 1000 bahkan 100.000 banyaknya. Kita yang tak ada jaminan sedikit pun oleh Allah, oleh Rasulullah, kita masuk surga. Zikir pun kadang ya Allah sambil-sambilan. Baca istighfar pun 3 kali itu pun mengantuk mata. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Allah, mengapalah mengantuk macam itu. Zikir kau elok-elok. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dah hafal kan? Subhanallah. Udah punya henge. Kata ayah ke dulu, kalau gitu ada tamu dikasih coba baca iyasa izhikum bayati bi khalqin jadid wa ma zalikallahu bi aziz. Kalau ada sesuatu dalam tu meledak, ada kocah boleh. Tapi aku nampak aku tak meledak, cuma tangan aku mau podal. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah solat kita berzikir, ilahana ya Allah, ya Rabbana, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan tahlil la ilaha illallah. Hayati bacaan itu, renungi, kemudian resapi dalam hati kita, itu baru memunculkan ketenangan. Kadang ada orang mengucapkan cuman di lisan saja, tapi hati tak berzikir kepada Allah. Maka besar harapanku bagi kawan-kawanku, bagi ulong sanakku, saudaraku, apabila terjebak kepada maksiat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha luas ampunannya. Bukakan hati kita untuk bertaubat kepada Allah.
Karena Allah maha luas ampunannya, maha banyak ampunannya, lebih banyak rahmat Allah daripada dosa yang kita buat. Maka seorang pepatah mengatakan bahwa hidup ini tidak ubahnya seperti buku. Tahu buku, Bu? Buku ada sampul pertama, ada sampul terakhir, di tengah-tengahnya ada lembaran demi lembaran. Sampul pertama itulah tanggal kelahiran kita, lembaran demi lembaran itulah hari-hari yang kita jalani. Apabila ada satu kotak tercoret tinta hitam dengan kemaksiatan hari-hari yang kita lakukan, dosa, minuman keras, mabuk, segala macamnya, yakinlah bahwa Allah masih menyediakan lembaran putih di sebaliknya yang kita isi dengan kebaikan hingga sampai kita sampul terakhir kita, itulah tanggal kematian kita. Maka bertobatlah, bertobat. Jangan bergaul kepada yang macam itu, tu pengaruh kita. Oh, dah datang malaikat Israel, tak bisa berkata apa lagi dah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj hakikatnya adalah perjalanan hidup. Perjalanan hidup, perjalanan ada dua, perjalanan panjang dan perjalanan pendek. Perjalanan pendek itu dia ketika kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Panjangnya berapa Pak Ustaz? Itu tergantung daripada umur kita. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang melebihi umur Rasulullah 70. Itu bonus tuh. Ada perjalanan panjang ketika kita dimasukkan ke dalam kubur kita, kemudian nunggu kiamat datang. Kalau amalan kita banyak, ibadah kita banyak, menunggu kiamat itu tak secopek. Tapi kalau amalan kita tak ada, sia-sia, menunggu kiamat itu begitu lama. Itulah saat yaumul ba'ats, kita dibangkitkan. Banyak lagi yang harus kita lewati. Yaumul mizan ada, yaumul hisab ada, titian siratul mustaqim ada. Di situ ada dua pintu, pintu surga atau neraka, tinggal kita pilih. Dan kematian itu tidaklah berdasarkan huruf abjad. Kalau sampai kematian itu berdasarkan huruf abjad, maka yang pertama kali meninggal adalah huruf yang namanya A. Siapa Pak Ustaz? Anto, ngingiklah. Ah tuh Anto, dah Anto Eko Andi dicabut. Itu Agus, itu Ahmad, dah itu Ali. Jantan, empinonya Ani, Anis. Ada siap A beko dicabut B. B siapa? Buyong, Bagus, Bembeng. Ada nama Bembeng? Bobby, hati-hati C, Chandra, Cici, Cucu. Ada namanya Cucu, Cici. Tapi ternyata meninggal itu tak berdasarkan abjad. Ya, sebab kalau berdasarkan abjad, yang abjad huruf A yang duluan meninggal, yang Z insya Allah selamat. Pak Zainuddin, kenal boleh. Belakang tu Zainuddin, Z dia lama, termasuk aku Raffles. Lama boleh. R tu Raffles. Tapi tak berdasarkan abjad. Kematian juga tidak berdasarkan jabatan. Kalau misalkan Allah mencabut nyawa orang berdasarkan jabatan, mungkin yang paling panjang umurnya siapa? Pak Jokowi lah. Onang dia. Cuma tak lomak juga doh kalau umur panjang, cuman gitu aja. Tapi tak ada yang. Apa gunanya kita hidup? Tapi yang tak ada. Tak lomak juga kan? Yang paling panjang tentu Pak Presiden. Dan yang paling pendek siapa? Yang jabatannya paling bawah. Siapa tuh? Pak RT, hati-hatilah. Hati Pak RT, tak lama itu. Tengoklah di kanan. Bak kata orang tua dulu kan. Pegang ambil lu. Berbunyi dah. Bunyi Pak Ustaz. Tengok perlu hidung. Bisa tengok hidung punya. Tengok kalau nampaknya kombangnya. Kadang kan hidung itu macam-macam tu. Ada yang mancong, ada yang kombang, ada yang sonit tapi mancong dia. Ada yang sonit pesek, pandang tu. Oh nampak leh. Itu jangan lupa kata mak tu nasi tungkuh. Tahu nasi tungkuh go ya? Go ada nasi tungkuh dia. Kalau dah lesui leh tak lama ni tu.
Yang soal tu Pak RT ya. Aku juga nya. Esok ambil berbunyi. Itu masih bisa ditengok. Kemudian nasi tungkui masih ada. Berarti ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Jadi kematian itu tak berdasarkan jabatan. Kematian itu bukan berdasarkan ketampanan dan kecantikan. Coba kalau kematian berdasarkan ketampanan dan kecantikan, tentu artis lah yang paling lama umurnya. Sementara kita yang hitam, logam, pendek, pesek, hamba, duit lah ya Allah, lengkap sudahlah Pak tu. Itu yang paling copek. Tetapi kematian itu berdasarkan ajal. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz siap mati enggak? Kita dilema untuk menjawab. Kalau kita siap, berarti kita bangga dengan amalan kita. Tapi kalau kita katakan tak siap, berarti kita kurang dengan amalan kita. Maka jawaban yang topik adalah ketika orang yang bertanya kematian tentang kita, Pak Ustadz siap mati atau tidak? Siap tak siap? Kita harus siap. Makanya siapkan amal ibadah kita. Kemudian yang tiga apa? Yang disebut adalah perintah solat. Bosa perjuangan Rasulullah menyebut perintah solat. Utitu bil buraki wa wadabatun abyadu tawilun fawqa himari wa dunal baghli. Ketika Allah mengirimkan seekor buruk kepadaku. Buruk itu hewan tulen. Bukan separuh manusia berwajah perempuan, belakangnya keledai, bukan. Tapi buruk itu hewan tulen. Dulu di tompek kita, di rumah-rumah kita, gambar buruk itu terpampang bosa itu. Mukanya muka betina cantik, belakangnya belakang keledai. Itu adalah salah satu rekayasa orang-orang Yahudi dan Nasrani ingin menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun ada gambar itu dibuang, dibakar, abunya dibuang ke Sungai Okan. Ya, dibuang ke Sungai Okan tu. Sungai Okan. Oh, sampai ke Sintong Okan tu ya. Jadi yang dimandi siko sampai nanti. Ya Allah. Buang-buang di sini sampai nanti ya. Jadi kami yang hilia sisu-sisu lah ya. Tapi tak apa-apa doh. Kan banyak penyaringnya tuh. Ada bako, ada umpu, ya kan? Bisa penyaringnya. Sampai mana tadi? Buruk. Sampai lupa. Jadi buruk itu hewan tulen, bukan separuh manusia, separuh binatang, bukan. Tapi hewan tulen. Ukurannya apa? Lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada bugol. Bugol itu apa? Hasil perkawinan kuda dengan keledai, hasilnya bugol. Rendahnya seperti domba dan kambing. Jadi bisa disimpulkan bahwa buruk itu lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kambing atau domba. Inilah kendaraan yang paling cepat, kecepatannya cahaya. Kalau ibu punya senter, tekan tombol on-nya, sap, menancap ke dinding. Ikut sodang pati, tak, langsung. Begitu cepatnya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jibril, kemudian Mikail mengapit Rasulullah. Artinya apa? Muhammad bukan berjalan, tapi diberjalankan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut apa? Perintah solat. Pulang daripada itu, paginya dikumpulkan kaum kafir Quraisy. Wahai saudaraku, tadi malam aku berjalan, diterbangkan oleh Allah untuk menjemput solat. Kata salah satu di situ Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Sufyan, kau bohong Muhammad, mana mungkin kau bisa terbang? Karena jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 3 bulan perjalanan. Takkan mungkin kau bisa berjalan hanya 4-5 jam saja. Lalu ternyata engkau bisa diterbangkan. Coba angkat kaki sebelah kananmu Muhammad. Muhammad pun angkat kaki sebelah kanannya. Kalau angkat kaki sebelah kanan, yang kiri menumpu. Angkat kaki kiri, yang kanan menumpu. Dogilnya orang kafir Quraisy minta angkat kedua-duanya. Angkat kedua sama melumpik itu kan. Ya, melumpik itu kan. Tapi melumpiknya suruh ditahan. Siapa yang bisa? Tak bisa. Tapi itu dilakukan oleh Nabi kita. Akhirnya Nabi kita terjatuh. Nabi kita pun disorak-sorak oleh kaum kafir Quraisy. Besar mengambil perintah solat itu. Kita tinggal terima bersih, itu pun payah. Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bau takbir. Ala ni ahli solat lah. Ahli solat pun dibaca. Ahli solat. Boleh ahli pala lah. Ahli solat kan ada 2. Pala ada 2. Dia tu boleh masih panjang lah. La ilaha illallah. Belum tu dongeng saukomat lah.
Ya Allah, udah baca qomat tu lah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar la ilaha illallah. Belum tu dong so imam baca Al-Fatihah leh. Imam baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Awal Al-Fatihah belum waludolin leh. Ya Allah, padik dugil baca aku. Banyak alasannya sampai waludolin. Amin. Belum tu dengar saw ayat leh. Bacalah ayat tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq kan ada 6 ayat, 7 ayat kalau tak salah. Belum habis leh tu ayat ketiga. Ya Allah, sampai tak solat gara-gara menunda, maka jatuhlah kita fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang solat yang lalai dan menunda-nunda waktu. Maka solat inilah yang paling penting setelah kita membersihkan hati kita. Kenapa? Sebab amalan-amalan yang lainnya ada pada solat. Kalau solat kita elok, amalan yang lainnya akan elok. Kalau solat kita bu, amalan yang lainnya akan bu. Sebab semua amalan dalam Islam ada di dalam solat. Zikir ada Pak Ustaz dalam solat? Ada. Kapan tu? Ketika kita rukuk dan sujud membaca Subhana rabbil azimi wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ternyata zikir-zikir ada dalam solat. Doa Pak Ustaz ada dalam solat? Ada. Pada saat apa? Pada saat kita duduk tahiyat awal, di saat itu kita membaca Rabbi firli warhamni wajuburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ternyata doa ada di dalam solat. Baca Quran Pak Ustaz ada dalam solat? Ada. Al-Fatihah itu bagian Al-Quran. Ayat-ayat yang lain yang kita baca setelah Al-Fatihah juga bagian Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran ada di dalam solat. Sedekah Pak Ustaz ada dalam solat? Ada. Kapan itu? Kata Rasulullah, siapa sahaja yang meringankan tulang belulangnya, yang meringankan persendiannya untuk diangkat saat takbir, untuk dilakukan rukuk dan sujud, kemudian qiyam kembali, maka mereka sama saja yang meringankan itu, meringankan persendiannya, sama saja mereka bersedekah kepada Allah. Ternyata zikir-zikir ada dalam solat, doa-doa ada dalam solat, baca Quran ada dalam solat, kemudian sedekah ada dalam solat. Siapa saja yang meninggalkan satu waktu saja dalam solat, maka dia meninggalkan zikir, meninggalkan baca Quran, meninggalkan doa, dan meninggalkan sedekah. Rugi tak bu? Rugi tak? Siapa aja yang tinggal solat subuhnya, maka rugilah sepanjang paginya. Siapa yang meninggalkan solat isya, rugilah sepanjang malamnya. Siapa saja yang meninggalkan solat zuhur, rugilah sepanjang siangnya. Siapa saja yang meninggalkan solat 5 waktu dalam sehari semalam, maka rugilah sepanjang hidupnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Yuk bu, asam kandis, asam gelugur, ketika asam seriang-riang menangis mayat di pintu kubur, melihat badan tidak sembahyang, menangis mayat di pintu kubur, melihat badan tidak sembahyang. Ugi gitu, ugi. Jadi banyak. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Kedua, niat perbaiki solat kita. Makanya kalau saya menghitung, solat itu bukan beban, tapi sarana untuk istirahat kita. Maka Rasulullah mengatakan bahwa solat itu adalah sebagai istirahat dia dari aktivitas luar. Makanya jarak antara solat subuh dengan solat zuhur itu sekitar 7,5 jam. Dari solat zuhur ke solat asar itu lebih kurang 3,5 jam. Dari solat asar ke solat maghrib, makin maghrib dia makin kesini makin berkurang, makin durasinya pendek. Dari maghrib, maghrib ke asar ke maghrib itu lebih kurang 2,5 jam. Dari maghrib ke isya itu paling kurang setengah jam atau 40 menit. Yang lama itu apa? Yang lama itu dari isya ke subuh 10,5 jam. Ibu tambahlah
Bu, tambah 10 jam setengah, tambah 7 jam setengah, tambah 3 jam setengah, tambah 2 jam setengah, tambah setengah jam, maka hasilnya sama dengan 24,5. Ada apa kata-kata 24,5? 24 itulah 24 jam sehari semalam yang Allah berikan kepada kita. 0,5 apa? 0,5 itu adalah sholat 5 waktu yang kita laksanakan sehari semalam.